Halo, nama saya Muhammad Farhan Fariza. Halo, saya Muhammad Fahmi Syarif. Halo, nama saya Maharani Ayu Fidianisa. Perkenalkan, saya Regina Wahyu Febrianti. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari golongan C3 kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai P2 yaitu isolasi dan uji proliferasi sel limfosit. Latar belakang dari artikel itu sendiri adalah kanker payudara, di mana kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian terkait kanker pada wanita di seluruh dunia. Salah satu pengobatan yang dilakukan yaitu menggunakan preoperatif neoadjuvant chemoterapi atau NACT. NACT terbukti dapat mengurangi ukuran dari tumor primer dan pada beberapa kasus hingga ke tahap pathological complete response atau PCR. Namun, persentase hal tersebut terjadi kurang dari 50%. Bahkan, sel kanker yang tersisa setelah pemberian NACT merupakan prediktor kambuhnya kanker. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan penanda respon tubuh terhadap NACT agar dapat segera diberikan alternatif terapi lainnya. Oleh karena itu, penelitian kali ini ingin melihat apakah HLA-DR pada sitotoksik T limfosit dapat digunakan untuk memprediksi respon pasien kanker payudara terhadap NACT. Pada penelitian ini terdapat 144 sampel, di mana digunakan beberapa metode pada penelitian ini. Beberapa sampel didesain secara ex vivo stimulation assay dan juga ada yang didesain secara in vitro co-culture assay, di mana hasil dari kedua uji desain ini akan dianalisis secara flow cytometry, di mana akan dianalisis kadar HLA-DR pada sitotoksik T limfosit dan pada sel regulator T. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan ELISA assay untuk melihat jumlah sitokin yang disekresikan, serta dilakukan immunofluorescence untuk mengevaluasi dan membandingkan lokasi dari HLA-DR dan sitotoksik T limfosit pada beberapa jenis sampel. Berikutnya adalah hasil percobaan. Figur 1 adalah hasil grafik untuk mengetahui perbedaan komposisi dan peran infiltrat imun pada kanker payudara. Pada figur 1A sampai C merupakan pasien tanpa metastasis kelenjar getah bening aksila yang memiliki kemiripan imunofenotip ketika dibandingkan dengan pasien dengan metastasis kelenjar getah bening aksila. Berikut hasil komposisi. Pada figur A, limfosit T, limfosit B, dan sel NK. Pada figur B, yaitu neutrofi, sel dendritik, makrofag M1 dan M2. Pada figur C, yaitu limfosit T helper, sitotoksik, dan regulatory. Kemudian, dengan mempertimbangkan keadaan aktivasi limfosit T dengan analisis aktivasi marker sel T yang ditetapkan CD69 dan HLA-DR, menariknya, analisis ini mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara pasien tanpa invasi kelenjar getah bening aksila dengan pasien invasi kelenjar getah bening aksila mengenai ekspresi HLA-DR. Pada figur 1DF, tingkat ekspresi HLA-DR lebih tinggi pada CTL dengan P0,008 dan lebih rendah di Treg P0,001 pada pasien tanpa kelenjar getah bening aksila metastasis ketika dibandingkan dengan pasien dengan kelenjar getah bening aksila metastasis. Pada figur 1E, ekspresi HLA-DR pada CTL berkorelasi negatif dengan ekspresi penanda di Tregs dengan R sama dengan min 0,54 dengan P kurang dari 0,0001. Lalu pada figur 2 adalah grafik untuk mengetahui apakah HLA-DRH dan CTL memiliki hubungan dengan responden terhadap neoadjuvant kemoterapi atau NACT. NACT adalah kemoterapi hormon yang sering digunakan untuk membunuh sel kanker payudara yang diberikan sebelum dilakukan operasi. Pada hasilnya, menarik, responden NACT menunjukkan tingkat HLA-DR yang lebih tinggi pada CTL dengan P0,0003 dan level HLA-DR yang lebih rendah di Tregs P0,009 bila dibandingkan dengan non-responden figur 2B. Sekali lagi, persentase populasi limfosit T tidak secara statistik berbeda dengan antara kedua kelompok pada figur 2A. Untuk memverifikasi nilai prediksi HLA-DR dalam CTL pada figur 2C dengan ukuran sampel yang kecil, pemisahan responden yang kuat pada segitiga hitam dan non-responden pada titik abu-abu diamati sesuai dengan tingkat ekspresi HLA-DR terutama pada CTL. Pada figur 2D, PD1, PDL1, CTLA4, imunoglobulin dan mucin sel T domain 3, IDO, dan IL-10 digunakan sebagai biomarker respon NACT dalam biopsi pra-perawatan. Meskipun perbedaan dapat diamati antara biopsi responden NACT dan non-responden, tidak satupun dari mereka yang signifikan.
Selanjutnya, pada figur 3 merupakan gambar dari struktur tumor dan dari jaringan sekitar tumor yang diperoleh pada skala Bayer 20 mikrometer. Dilakukan pada irisan jaringan parafin sampel pasien bedah kanker payudara tanpa limfa aksila metastasis node yang disebut node negatif dan biopsi responden NACT yang disebut responder. Pada gambar berwarna hijau merupakan CTL, berwarna merah merupakan HLA-DR, dengan yang berwarna biru adalah nuklea, dan merupakan gabungan dari ketiga pewarnaan. Berikutnya adalah figur 4 yang menunjukkan profil ekspresi HLA-DR dan produksi sitokin dari intratumor CTLS yang tertahan pada sistemik CTLS. Pada 4A, menunjukkan adanya korelasi antara ekspresi HLA-DR dalam CTLS sistemik dan CTLS tumor terinfiltrasi. Pada 4B, menunjukkan adanya ekspresi HLA-DR dalam CTLS sistemik dalam non sehat, responden NACT, dan non-responden yang dinilai dengan flow cytometry dan mewakili intensitas rata-rata populasi positif yang dinormalisasi relatif terhadap populasi negatif. Lalu, pada 4C, menunjukkan representatif analisis flow cytometry HLA-DR dalam sel T sistemik dari darah yang dikumpulkan pada waktu biopsi responden dan non-responden. Sedangkan pada 4D, ditunjukkan pada level IFN gamma, dan 4E menunjukkan pada level IL-10. Lalu pada 4F, pada uji ELISA dalam plasma, tanpa metastasis maupun dengan metastasis kelenjar getah bening aksila, ditunjukkan pada level IFN gamma, sedangkan pada 4G ditunjukkan pada level IL-10. Lalu pada 4H, menunjukkan adanya ekspresi HLA-DR yang dinilai dengan flow cytometry dan mewakili median intensitas fluorescence dari populasi positif yang dinormalisasi relatif terhadap populasi negatif. Dan dalam CTLS dan T-rex dari ex vivo merangsang PBMC yang diisolasi dari donor sehat, dari responden dan non-responden. Berikutnya pada figur 5, yang menunjukkan refleks aktivasi dan fungsi HLA-DR dalam CTLS. 5A menunjukkan representasi analisis aliran sitometri dari grazing B dan ekspresi IFN gamma di HLA-DR plus CTLS dan pada HLA-DR CTLS negatif dari sampel tumor pra-perawatan dan dari PBMC yang diisolasi dari pasien. 5B menunjukkan tingkat mRNA TNF-alpha, grazing B, perforin dan EOMES dalam HLA-DR plus CTLS pada pil hitam dan HLA-DR CTLS negatif pada pil putih. Level mRNA dinyatakan sebagai permilis dari ekspresi kontrol positif endogen. Lalu pada 5C, menunjukkan persentase CTL yang mengekspresikan IFN gamma dinilai oleh flow cytometry dan mewakili median intensitas fluorescence dari populasi positif yang dinormalisasi relatif terhadap populasi negatif. Dalam PBMC, terangsang yang diisolasi dari donor sehat, dari responden NACT, dan dari non-responden. Sedangkan pada 5D, sama seperti 5C, tetapi yang menunjukkan ekspresi IL-10. Berikutnya pada figur 6, menunjukkan tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTLS dan T-rex berkorelasi berbeda dengan imunosupresif dan sifat protumor pada lingkungan tumor. Heatmap dari korelasi Sperman antara tingkat ekspresi HLA-DR di CTLS dan tingkat ekspresi HLA-DR di T-rex, dan antara tingkat ekspresi HLA-DR di kedua sel ini, dan juga pada tingkat ekspresi molekul protumor atau imunosupresif dari lingkungan tumor yaitu PTL1, TGF-beta, IL-6, IL-1B, IL-8, IL-23 atau IL-12, IL-10 dan IL-17. Tingkat ekspresi setiap molekul dinilai dengan flow cytometry dan mewakili intensitas fluorescence median positif populasi yang dinormalkan relatif ke populasi negatif. Heatmap direpresentasikan sebagai gradien dari biru, menunjukkan korelasi negatif, menjadi merah, menunjukkan korelasi positif. Angka dalam huruf miring mewakili signifikansi statistik dari P kurang dari 0,01. Angka yang digariskan bawahi mewakili P kurang dari 0,001. Dan angka dalam huruf miring dan bergaris bawah mewakili P kurang dari 0,0001. Ketika analisis yang sama dilakukan dengan CTLS atau T-rex tanpa memperhitungkan ekspresi HLA-DR, tidak ada korelasi yang signifikan antara sel-sel ini dan molekul-molekul dari lingkungan tumor. Untuk lebih memahami kontribusi sitokin atau faktor lain yang ada dalam lingkungan tumor pada aktivasi CTL, dilakukan uji kultur sel line HS578T kanker payudara dengan sel monoklir darah perifer atau PBMC yang diisolasi dari pasien, dan diperoleh hasil bahwa supernatal sel line saja sudah dapat meningkatkan ekspresi HLA-DR pada HCTL. Secara keseluruhan, data CTLS dan T-rex yang mengandung HLA-DR dapat mencerminkan status imunitas keseluruhan dari lingkungan kanker payudara. Berikut akan dijawab pertanyaan sekaligus menyimpulkan hasil presentasi kami. Pertanyaan pertama, sel limfosit yang diisolasi adalah sel limfosit T. Pertanyaan kedua, sel limfosit diisolasi dari sel darah mononuklear perifer dari 48 pasien kanker payudara dan 13 sampel donor darah sehat,
sebagai kontrol. Pertanyaan ketiga, sel limfosit diperoleh dengan cara diisolasi menggunakan gradien Vicol. Pertanyaan keempat, aktivitas sel limfosit yang diamati adalah proliferasi HLA-DR pada sitotoksik T limfosit setelah diberi neoadjuvan kemoterapi. Pertanyaan kelima, pengukuran dilakukan dengan melihat dan menghitung antibodi dengan berbagai metode, di antaranya flow cytometry, ex vivo stimulation assay, immunofluorescence assay, enzyme-linked immunoabsorbent assay, cell sorting, qRT-PCR, dan in vitro co-culture assay. Pertanyaan keenam, hasil pengukuran aktivitas sel limfosit neoadjuvan kemoterapi meningkatkan HLA-DR pada sitotoksik T limfosit terhadap pasien kanker payudara. Akan tetapi, persentase limfosit T tidak meningkat secara signifikan. Pertanyaan ketujuh, disimpulkan bahwa dibutuhkan studi lebih lanjut untuk memvalidasi kinerja HLA-DR dan sitotoksik T limfosit untuk memprediksi respons pasien terhadap kemoterapi neoadjuvan, sehingga ekspresi HLA-DR pada sitotoksik T limfosit tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai biomarker pada kanker. Sekian video dari kami, kelompok 1, golongan C3. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.